بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم يسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran sehalaman dan kita sudah sampai pada bagian terakhir dari surah Al-Ahzab. Bisa dilihat pada halaman 427 Al-Ahzab 63 sampai 73 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 63 pada bagian akhir as-sa'ata takunu. Ini tak ketemu dengan tak, ini boleh idgham menjadi as-sa'at takunu. Kemudian pada ayat 66 dan 67 tolong diperhatikan betul-betul. Ini karena termasuk bacaan yang unik di dalam Al-Quran. Pada bagian akhirnya ayat 66 ada kata-kata ar-rasula. Pada bagian akhir ayat 67 ada kata-kata as-sabila. Setelah lam itu kan ada alifnya Pak di belakang itu. Itu fungsinya alifnya itu bagaimana itu? Nah, di sini kalau kita menggunakan qiraah Quran riwayat Hafs yang biasa dipakai oleh orang-orang Indonesia, cara membacanya adalah kalau berhenti wa ata'na rasula panjang, tapi kalau sambung maka pendek. Wa ata'na rasula wa qalu rasula wa qalu pendek. Jadi alifnya itu fungsinya kalau berhenti saja. Kalau sambung maka alifnya seolah-olah enggak ada. Demikian juga ayat 67. Kalau sambung maka pendek. Fa adalluna sabila rabbana. Tapi kalau berhenti panjang, fa'adalluna sabila, gitu. Kalau kita pakai riwayat Hafs ya.
Lah tadi kok panjenengan bacanya kok pendek, ar-rasul, as-sabil, kok begitu? Nah, memang ini ada 3 macam bacaan Quran. Boleh seperti tadi, kalau lanjut pendek, kalau berhenti panjang. Boleh juga panjang dalam semua kondisi. Berarti wa ata'na ar-rasula wa qalu fa adalluna as-sabila rabbana. Panjang pun tetap lanjut pun tetap panjang. Boleh juga pendek dalam semua kondisi. Sambung pendek, berhenti juga pendek. Berarti wa ata'na ar-rasul. Pendek kan? Enggak ada alifnya ya. Fa adalluna as-sabil. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham. Kalaupun belum bisa dipaham, intinya ini ada 3 macam bacaan. Kemudian pada ayat 67 ini ada kata-kata sadatana, ini boleh dibaca panjang sadatina, taknya di kasrah. Ayat 68 ada kabira, itu baknya boleh diganti dengan tha menjadi katsira, sebagaimana pada ayat yang lain ya, ismun katsirun dan ismun kabirun. Kemudian saya kira cukup ya, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari guru kita yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan Quran yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Ahzab ayat 63, Yas'aluka, bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? An-nasu, para manusia. Tentang apa? Anis sa'ah, tentang kiamat. Gimana jawabannya? Qul, katakanlah wahai Rasul, innama, sesungguhnya tiada lain, ilmuha, ilmu tentang kiamat, indallah, di hadapan Allah, saya tidak tahu. Wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'alla sa'ata, barangkali kiamat itu, takunu qariba, menjadi dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya selain Allah. Ini sebuah kaidah ya. Tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat selain Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian-sekian, tidak perlu ditanyakan dalilnya, langsung kita katakan kamu bohong, selesai masalah. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sangat banyak, salah satunya ayat ini. Demikian juga kalau ada orang mengatakan ada itu hadisnya, dalilnya bahwa kiamat itu nanti terjadi tahun sekian, maka tidak usah kita cek lagi, langsung kita katakan hadismu mesti palsu. Kalau tidak palsu berarti kamu yang salah paham terhadap hadis Rasulullah SAW. Dalam ayat ini disebutkan ilmuha indallah, ilmu tentang kiamat hanya ada pada Allah. Berarti selain Allah nggak tahu kiamat. Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, kapan kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Bayangkan Pak, malaikat paling utama itu siapa? Jibril. Manusia paling utama itu Nabi Muhammad SAW. 2 orang ini paling utama tidak tahu kapan kiamat. Sehingga kalau ada orang merasa mengetahui kapan kiamat, berarti seolah-olah dia mengatakan saya lebih hebat daripada Muhammad Rasulullah dan saya lebih hebat daripada Jibril. Nggak ada yang tahu. Ayat yang paling dahsyat tentang kiamat itu tidak ada yang tahu. Nanti bisa dilihat pada surat Thaha ayat 15. Itu ayat paling dahsyat, bahwasanya kiamat tidak ada yang tahu selain Allah. Karena pada surat Thaha ayat 15 Allah mengatakan inna sa'ata atiyah, kiamat pasti datang, agatu ukhfiha, nyaris saya sembunyikan kiamat dari diri saya sendiri. Orang Arab kalau mengatakan urusan ini nyaris saya sembunyikan dari diri saya sendiri, sehingga saya nyaris tidak tahu, itu maksudnya adalah rahasianya betul-betul rahasia. Tidak ada yang tahu siapapun juga selain saya. Saya saja nyaris nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Anak saya nggak ada yang tahu. Kekasih saya nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Kemudian kata-kata qarib yang artinya dekat dalam bahasa Arab itu ternyata memiliki makna yang lain. Orang Arab mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang pasti datang itu disebut dekat.
maka kiamat disebut dekat itu tidak salah. Kenapa? Karena pasti datang. Meskipun ketika turun ayat-ayat Al-Quran ini itu sudah lewat 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang kiamat belum juga datang, kok dikatakan dekat gimana? Karena dekat itu artinya pasti datang. 64. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir, wa a'adda, dan Allah sudah menyiapkan lahum, bagi mereka orang-orang kafir, sa'ira, neraka yang dinyalakan. Laknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang-orang kafir itu dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga wajar kalau orang kafir itu sampai mati mereka nggak sadar-sadar. Sudah dikasih hidayah, 1000 orang ngasih hidayah, ngasih dalil bahwasanya Allah itu betul-betul ada, tetap saja mengatakan dia nggak ada Tuhan. Maka ini karena dilaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Buktinya kita salat 5 waktu, itu berarti Allah kasih rahmat kita. Selesai salat 5 waktu kemudian banyak yang pulang, tapi kita masih duduk di masjid mempelajari kalam Allah. Ini rahmat yang berikutnya lagi. Maka alhamdulillah. Habis isya tidur, nanti jam 3 ada yang bangun salat tahajud, itu rahmat Allah lagi itu. Adzan subuh 4:30, panjenengan datang ke masjid, yang lainnya pilih selimut sama gulingnya, rahmat Allah lagi itu. Jadi rahmat Allah bertubi-tubi untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang lain, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Maka selalulah berbuat baik, pasti Allah akan curahkan rahmat-rahmatnya yang bertubi-tubi, yang sangat banyak kepada orang yang berbuat baik tadi. Adapun sa'ir, ini adalah nama lain dari neraka jahanam. Neraka jahanam itu namanya banyak. Disebut jahanam karena dia sangat dalam. Jahanam itu artinya dalam bahasa Arab sangat dalam. Disebut sa'ir itu karena selalu menyala, tidak pernah padam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, surat Al-Isra ayat 97. Kullama khabaz zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya itu menjadi ringan, maka kami tambah lagi dengan nyalaan lagi. Maka api neraka tidak pernah padam sama sekali. Dan kata-kata ini a'adda, Allah sudah siapkan, berarti neraka sekarang ini sudah ada, Pak. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang neraka sudah ada, sekarang surga sudah ada, meskipun tidak kelihatan, tapi sudah ada. Yang mengatakan neraka dan surga belum ada, itu kelompok sesat Mu'tazilah. Maka kita jangan ikuti kelompok-kelompok sesat seperti itu. Ayat 65, Allah mengatakan khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, dalam neraka, abada, selama-lamanya, la yajiduna, mereka tidak mendapati waliyan, pengurus, wala nasira, tidak pula penolong. Ayat ini menjelaskan bahwa orang kafir itu kekal di neraka. Dan ini kaidah, tidak ada yang kekal di neraka selain orang kafir. Maka orang muslim tidak kekal di neraka. Orang muslim itu nanti kalau masuk neraka karena dosa-dosanya belum diampuni, itu pasti suatu saat nanti akan masuk surga. Tapi jangan kita merasa remeh neraka. Ya sudah, kalau begitu saya berzina saja, saya mencuri saja, saya riba saja, yang penting saya Islam, nanti tetap masuk surga. Ini meremehkan seperti ini. Padahal Allah mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Gimana kalau Allah mengatakan kepada kita, kamu saya hukum 7 hari saja di neraka? Apa kuat kita? Dibakar di neraka 7 hari, berarti 7 kali 1000, 7.000 hari. Bayangkan, 1 menit saja tangan kita ditaruh di atas kompor gas nggak kuat. Mau nantang neraka 7.000 tahun, kurang ajar men. Nah, maka jangan meremehkan neraka, meskipun orang muslim itu dijamin pasti nanti akan masuk surga, kalaupun dia masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Nah, maka yang dimaksud di sini la yajiduna waliyan, tidak mendapati pengurus, itu artinya pengurus yang bisa menyelamatkan dia dari neraka, nggak ada, berarti dia kekal di neraka. Tapi kalau orang-orang yang beriman, nanti dia akan mendapati pengurus dan mendapati penolong. Siapa yang menolong? Para nabi-nabi akan menolong, para syuhada akan menolong,
Kalau punya keluarga yang hafal Quran, hafid Quran akan menolong. Kemudian nanti para malaikat juga akan menolong. Kemudian Allah pun juga terakhir nanti akan menolong orang-orang beriman yang ada dalam neraka, dikeluarkan dari neraka. Itulah yang disebut sebagai syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan kapan mereka kekal di neraka itu. Ayat 66 Allah katakan yauma, yaitu pada hari tuqallabu, dibolak-balik wujuhuhum, wajah-wajah mereka di mana finnar, di dalam neraka. Yaquluna, mereka mengatakan ya laitana, alangkah inginnya kami ata'na Allah, kami taat kepada Allah yaitu waktu di dunia, wa ata'na rasula, dan kami juga taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok di akhirat orang-orang kafir itu dibakar di neraka, wajahnya dibolak-balik. Dibolak-balik kayak gini nih, Pak. Nah, jadi kadang ke atas, kadang ke bawah, namanya dibolak-balik. Kalau dibalik itu sekali, kalau bolak-balik berkali-kali. Bolak-balik begini nih, wajahnya di neraka, sehingga terbakar semua wajahnya di neraka. Badannya juga begitu. Kemudian di neraka mereka mengakui dosa mereka. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau kami dulu di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya apa? Mengakui dosanya. Dulu di dunia tidak taat Allah, tidak taat Rasul. Dulu di dunia tidak mau sholat ke masjid 5 waktu, padahal ini perintah Allah. Dulu di dunia tidak mau nutup auratnya, padahal ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nyesal nanti orang-orang kafir itu. Penyesalan orang-orang kafir ini disebutkan oleh Allah pada banyak ayat. Contohnya bisa dilihat juga pada surat Al-Mulk pada ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir mengatakan, andai kami dulu di dunia mau mendengarkan, mau berfikir, kami tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang dinyalakan oleh Allah. Jadi mereka nyesel kenapa di dunia tidak mau mendengarkan Quran dibacakan. Mereka nyesel kenapa di dunia tidak mau berfikir. Karena kalau mau menggunakan akal sehat, dia pasti akan yakin alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah. Kita lihat mobil berjalan, padahal mobil itu kacanya hitam, tidak kelihatan sopirnya, kita yakin pasti ada sopirnya. Kenapa? Karena berjalan. Nah, alam semesta yang berjalan, masa nggak ada Tuhannya? Padahal berjalannya rapi seperti ini, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kering. Pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir nyesal dua hal. Pertama, kenapa enggak mau mendengar? Yang kedua, kenapa enggak mau berfikir? Maka alhamdulillah hari ini, malam ini kita sedang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Ini jangan menganggap mendengarkan saya, jangan. Kalau saya ini orang biasa, ini anggaplah ini ucapan Allah sedang dibacakan. Ini kan kita membaca ayat-ayat Allah. Jadi kita bayangkan sekarang ini kita ketemu sama Allah, Allah ngomongin sama kita. Nah, maka ini ucapan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajak bicara kita dengan ayat-ayatnya ini, kalam-kalam suci ini. Ayat 67, wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na, kami telah mentaati, sadatina, tokoh-tokoh kami, wa kubara'ana, dan penggede-penggede kami, fa'adalluna, lalu mereka menyesatkan kami, as-sabila, akan jalan. Jadi semestinya kita mengikuti orang yang menunjukkan kita jalan ke surga. Tapi mereka malah mengikuti orang-orang yang menunjukkan jalan ke neraka. Akhirnya mereka nyesal. Wahai pemelihara kami nyesal sekali. Kenapa di dunia dulu kami mentaati tokoh-tokoh kami yang kafir-kafir, akhirnya kami ikut nyemplung neraka bersama mereka. Para pengikut Fir'aun, mereka akan marah sama Fir'aun. Mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami mentaati Fir'aun, akhirnya nyemplung ke neraka. Penyembah berhala, demikian juga ya, penyembah arca, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala akan menyesal kenapa dulu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran, berarti besok di akhirat antara tokoh dengan yang mengikuti, dengan pengikutnya itu nanti akan saling bertengkar. Dan itu disebutkan oleh Allah pada ayat yang sangat banyak.
Salah satunya pada surat Shad ayat 64, Allah mengatakan inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Itu sungguh betul-betul akan terjadi, yaitu bertengkarnya ahli neraka. Sesama ahli neraka bertengkar. Pengikut nyalahkan yang diikuti, yang diikuti juga gitu, nyalahkan yang mengikuti. Pentolannya nggak terima Pak, disalahkan. Kamu nyalahkan saya, yang salah kamu sendiri. Kamu ngikuti kami. Kalau kamu tidak mau ngikuti kami, nggak akan nyemplung neraka bersama kami. Jadi jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Saling menyerahkan. Ini namanya takhasum, bertengkar. Makanya pada ayat yang lain Allah mengatakan orang yang saling kasih sayang di dunia itu besok akan menjadi musuh, kecuali kalau kasih sayangnya itu adalah didasari dengan takwa. Ini para pengikut dengan pentolannya di dunia kan saling kasih sayang sekarang ini. Dalam satu kelompok, dalam satu partai, dalam satu grup, mereka saling bantu-membantu. Anggaplah misalnya sekarang Israel dengan Palestina, mereka serang habis-habisan rakyat Palestina. Antara pemimpinnya dengan yang pasukan-pasukannya saling cinta di antara mereka, saling bantu di antara mereka. Besok di akhirat akan saling memusuhi, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa, maka saling cinta yang didasari takwa di dunia akan berlanjut saling cinta besok di akhirat. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat akan kumpul bersama Nabi, akan saling cinta lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu suami istri jangan cinta semata-mata karena dunia. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Nah, itu dunia kayak begitu. Cintailah abangmu karena takwa. Ini suami saya sebagai istri, saya wajib taat kepada suami, saya membantu suami untuk bisa masuk surga bersama-sama. Nah, suami juga begitu, saling tolong menolong dengan istrinya untuk masuk surga bersama-sama. Itu namanya cinta berdasarkan takwa. Ayat 68. Rabbana, wahai pemelihara kami, atihim, berikan kepada mereka, para pemimpin-pemimpin kami itu, dhi'faini, 2 kali lipat, double minal azab, dari siksaan, wal anhum, dan laknatilah mereka la'nan kabira, laknatan yang banyak. Kalau dibaca la'nan katsira, laknatan mohon maaf, kalau kabira besar, kalau katsira banyak ya. Wal anhum, dan laknati mereka la'nan kabira, laknatan yang besar, atau la'nan katsira, laknatan yang banyak. Ini dua bacaan yang sama-sama benar. Jadi para pengikut itu minta kepada Allah supaya pemimpin mereka dikasih siksa double. Kok dikasih siksa double? Itu siksa apa saja? Satu, siksa terhadap kekafiran atau kesesatan mereka. Yang kedua, siksa karena ngajak-ngajak orang untuk ikut-ikutan sesat. Jadi di dalam Islam ini, orang mengajak kebaikan itu dapat pahala, orang mengajak keburukan itu dapat dosa. Maka orang yang makan sabu, menggunakan sabu, itu dosa. Terus kalau dia ngajak teman-temannya untuk menggunakan sabu, itu dosanya tambah lagi. Dosa menggunakan dan dosa mengajak. Ada orang minum minuman keras, dosa. Menjual minuman keras juga dosa. Kalau dia minum plus menjual, dosanya double. Karena menjual itu sama dengan mengajak orang, ayo minum-minum, ini saya jual nih, ini. Saya nggak minum, saya cuma saya menjual saja, sama saja hukumnya, haram. Wah, ini kalau di Solo ini yang laris adalah buat sate kiri misalnya. Saya seorang muslim tapi buat sate kiri, tapi saya nggak ikut makan, sama aja Pak. Karena kalau kita mengajak orang makan sate kiri, kita dapat dosanya meskipun kita tidak memakannya. Kalau kita memakannya, dosanya double. Dalam hadis yang sahih disebutkan, man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, dia menanggung dosa mithlu athami man tabi'ah, semisal dosa-dosa siapapun pengikut yang mengikuti dia, tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang mengikuti tadi. Jadi mengajak kepada keburukan nanggung dosa 2 kali, dosa melakukannya dan dosa mengajaknya. Sebaliknya, man da'a ila huda, mengajak kepada kebaikan, sama juga.
dapat pahalanya orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Panjenengan ajak-ajak tetangga yang belum sholat jamaah, akhirnya ikut sholat jamaah, itu pahala sholat jamaah dia ngalir terus kepada panjenengan. Setiap dia datang ke masjid, dia dapat pahala plus pahala terkirim kepada panjenengan, tertransfer. Kenapa? Karena dia datang ke masjid itu gara-gara ucapan kita. Kadang-kadang orang itu tidak sadar-sadar untuk ke masjid kecuali kalau dipaksa. Karena pernah ada paman saya itu punya tukang bangunan. Tukang bangunannya ini lihai sekali kalau membangun, sehingga paman saya itu senang memanggil dia untuk jadi tukang bangunan di rumahnya. Tapi kalau diajak sholat nggak pernah mau. Orang Jawa kalau diajak, monggo Pak sholat sudah mancing, nggih tok tapi ratau wudu. Nanti kalau sholat selesai dia masih saja sibuk asik dengan pertukangannya itu. Kalau di loke selalu begitu, nggih saja, senyum saja tapi nggak pernah mau berangkat. Nah, suatu hari ada orang yang seusia dia sama-sama tua, karena sama-sama tua, sehingga ngajaknya itu enak. Ketika dia lagi asik-asik enak-enak nukang gitu, azan duhur dikumandangkan, akhirnya temannya tadi ngeret tangan dia. Ayo, wis tuwa kowe, ora salat-salat mlebu neraka kowe engko. Nah, digeret langsung ke masjid, Pak. Langsung karena digeret ke masjid langsung wudu. Nah, akhirnya setelah wudu ikut sholat. Habis itu sampai mati nggak pernah absen sholat ke masjid. Masya Allah. Itu gara-gara dipaksa nih, Pak. Dihalusi mboten apa? Mboten masuk hidayahnya. Ini kadang-kadang orang seperti itu. Ada yang cocoknya lembut, ada yang cocoknya apa? Dikerasi. Kalau nggak dikerasi nggak sadar-sadar. Nah, itu saya yakin itu setiap pak tukang tadi sholat jamaah ke masjid, pahalanya ngalir kepada temannya yang tua tadi yang nyeret tangannya sampai ke tempat wudhu tadi. Ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang adzau Musa, menyakiti Nabi Musa, mengganggu Nabi Musa. Fabarra'ahullah, lalu Allah membebaskan dia, mensucikan dia, mimma qalu, dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka tuduhkan. Wa kana, dan adalah Nabi Musa indallahi, di hadapan Allah, wajiha, memiliki kedudukan yang tinggi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini melarang kita untuk meniru sikapnya Bani Israel, di mana Bani Israel itu mengganggu dan menyakiti dan menuduh nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang diucapkan oleh Bani Israel tentang Nabi Musa? Mereka mengatakan Nabi Musa itu adalah orang yang kondor, zakarnya itu, mohon maaf, bagian buah pelirnya itu gede membesar. Buktinya apa? Nabi Musa itu kalau mandi nggak pernah bareng sama kita. Dulu di masa Bani Israel mandi itu boleh bareng, Pak. Kalau syariat sekarang kan nggak boleh kan? Namanya kita mandi ya sendiri-sendiri, jangan sampai aurat kita terlihat teman kita. Zaman dulu boleh. Ini kan sesama kaum muslimin, jadi mandi bareng, saling melihat dakarnya temannya, nggak ada masalah. Ini syariat dulu. Nah, Nabi Musa itu nggak pernah mau mandi bareng. Ketika Bani Israel itu mandi bareng di kolam begitu, saling melihat aurat, Nabi Musa nggak mau nyemplung. Kalau mereka sudah pergi, baru Nabi Musa nyemplung mandi sendiri, nggak ada orang melihat. Nah, maka mereka pada bisik-bisik antar mereka, ini Musa selalu mandi sendiri, nggak pernah bersama kita, ini pasti kondor orangnya. Nah, itulah yang dimaksud pada ayat ini, la takunu kalladzina adzau Musa, jangan mengganggu, menyakiti Nabi Musa. Nabi kok dituduh seperti itu, kondor zakarnya, nggak benar. Akhirnya apa? Fabarra'ahullahu mimma qalu, Allah bersihkan dari tuduhan tadi. Caranya bagaimana Allah bersihkan tuduhannya? Pada suatu hari Nabi Musa mandi, bajunya ditaruh di atas batu. Allah wahyukan kepada batu, wahai batu, gelindinglah kamu. Akhirnya batunya gelinding, Pak. Bajunya Nabi Musa ke bawah. Maka Nabi Musa terpaksa keluar dari kolam tadi, kemudian mengejar batu tadi sambil mukuli batu tadi. Thawbi hajar, thawbi hajar, bajuku wahai batu, jangan dibawa pergi. Nah, batunya ini pintar, Pak. Gelindingnya itu melewati kumpulan Bani Israel.
Jadi misalnya kumpulan Bani Israil di sini, ini padahal batunya mestinya ke arah sana, ini larinya ke sini, supaya semua orang lihat, mohon maaf, zakarnya Nabi Musa. Nah, begitu Nabi Musa melewati mereka, karena terpaksa tadi, akhirnya mereka semuanya pada bisik-bisik, ternyata Nabi Musa sehat walafiat, malah jos gandos itunya, nggak ada sehat nggak ada sakitnya sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud fabarra'ahullahu mimma qalu, Allah bersihkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Nah, di sini Allah mengatakan jangan niru orang-orang Bani Israil itu, menyakiti Nabi, termasuk menyakiti kaum muslimin, sama juga tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisani, wahai orang-orang yang hanya Islam di mulut tapi imannya belum masuk ke dalam hati, la tu'dhul muslimin, jangan menyakiti kaum muslimin, la tu'ayyiruhum, jangan mencaci kaum muslimin, la tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Ini sekarang ini sering terjadi seperti itu, Pak. Antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, diadu domba, padahal sama-sama kaum muslimin, sehingga saling mencari kesalahan, saling mencela, saling menyakiti. Diadu antara salafi dengan salafiyah, diadu antara NU dengan Muhammadiyah misalnya zaman dulu, diadu antara habaib dengan para kiai. Nah, ini semuanya adalah sumbernya dari setan seperti ini, karena ini termasuk dari bab ini, la tu'dhul muslimin, jangan menyakiti sesama kaum muslimin. Akhirnya satu menuduh yang lain, ini menyakiti seperti ini, mengatakan nasabmu salah, nasabmu putus. Nah, seperti ini menyakiti, tidak boleh. Ini sebenarnya adalah sumbernya dari musuh-musuh Islam yang ingin memecah belah umat Islam, tapi umat Islam nggak sadar-sadar. Mestinya kalau kita cerdas, kita sadar adanya percekcokan antara saudara-saudara kita Salafi dengan Salafiyah, NU dengan Wahabi, itu semata-mata dari musuh-musuh umat Islam sebenarnya. Tapi kita tidak segera sadar bahwa itu sebenarnya sumbernya dari sana. Termasuk antara sunnah dengan Syiah, diadu domba, jangan mau. Cukup kita mengatakan Syiah sesat, selesai. Tapi diadu domba jangan, karena kalau diadu domba itu melemahkan kekuatan umat Islam. Sekarang Israel menyerang Palestina. Kenapa negara Arab tidak ada yang bisa menyelamatkan Palestina yang kecil sekali? Karena negara Arab tidak bersatu. Andaikan bersatu, mestinya bisa menyelamatkan sekecil Palestina dan mengenyahkan sekecil Israel, mestinya. Tapi gara-gara mereka tidak punya kekuatan, gara-gara mereka sering diadu domba seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah qaulan sadida, perkataan yang lurus. Yang dimaksud perkataan yang lurus adalah perkataan yang benar, perkataan yang hak. Jangan berkata yang batil, jangan berkata yang bohong, jangan berkata yang jelek. Kalau kita menjaga perkataan kita, akibatnya apa? Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki bagi kalian semua amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian semua dosa kalian. Jadi kunci supaya amal kita menjadi baik semuanya adalah ada pada lisan kita ini. Lisannya lurus, amal-amal dari anggota tubuh yang lain ikut lurus. Dan makna ini kita temukan dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," kalau manusia masuk waktu pagi, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan," maka semua anggota tubuhnya tunduk kepada lidahnya. Semua anggota tubuh kita ini bicara kepada lidah. Wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah, karena kami ini ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Kalau kamu bengkok, kami ikut bengkok. Jadi hati-hati, jangan bohong. Karena bohong itu menyebabkan semua anggota tubuh kita nanti akan ikutan bengkok, akan ikutan berbuat yang jelek. Gara-gara satu aja, mulutnya bohong. Makanya dijaga mulut kita ini. Mulut ini unik sekali. Allah sudah menjaga lidah kita ini, dimasukkan ke dalam. Tapi ternyata meskipun dimasukkan ke dalam, masih saja membuat ulah terus-menerus lidah kita ini. Padahal lidah dimasukkan ke dalam ini supaya orang mengambil pelajaran. Ini bahaya, masukkan ke dalam. Masih saja orang tidak mengetahui kondisi seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering saya katakan,
Dua anggota tubuh manusia paling inti yang menjadi kunci kebaikan atau keburukan dirinya. Kalau dua ini rusak, semua anggota tubuhnya rusak. Kalau dua ini baik, semua anggota tubuhnya ikut baik. Yang pertama adalah hati. Yang kedua adalah lisan. Lisan ini adalah anggota tubuh yang tampak yang paling penting. Hati ini adalah anggota tubuh yang tidak tampak yang paling penting. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza saluha saluha sairu amalih." Kalau hati itu adalah baik, maka seluruh amalnya ikut menjadi baik. Mohon maaf, saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, maka semua tubuhnya juga ikut baik. Nah, kalau ayat ini mengatakan kalau kamu berkata yang lurus, yang baik, yang benar, maka Allah akan perbaiki semua amal kalian. Maka mari kita berdoa kepada Allah untuk diberi hati yang baik dan diberi lisan yang jujur. Rasulullah mengatakan khairun nas, manusia terbaik itu adalah yang memiliki hati yang bersih dan memiliki lisan yang jujur. Digabungkan oleh Nabi dua ini, lisannya jujur, hatinya bersih dari dosa-dosa. Kemudian Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang besar, yaitu pasti masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Tapi kuncinya ini, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat itu maksudnya gimana? Begini, namanya aturan itu ada dua macam, ada perintah, ada larangan. Aturan Islam juga begitu, isinya cuma dua, perintah sama larangan. Aturan Islam isinya cuma dua itu. Perintahnya harus kita lakukan, larangannya harus kita jauhi, itu namanya taat. Maka kalau perintah-perintah Allah kita lakukan, tapi larangan kita langgar, itu belum taat. Atau sebaliknya, larangan-larangan sudah kita jauhi, tapi perintahnya nggak dilakukan, itu belum taat. Kepada tetangga baik, semua tetangga memuji dia, masya Allah ini tetangga yang baik, nggak pernah nyakiti hati tetangganya, tapi sholat nggak pernah dilakukan, itu namanya belum taat. Karena kamu tidak melakukan perintah Allah untuk sholat, meskipun kamu meninggalkan larangan Allah, yaitu menyakiti tetangga, belum taat. Ya, taat harus dua-duanya, perintahnya dan larangannya semuanya diperhatikan. Kemudian di sini disebutkan taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dua ini nggak bisa dipisahkan. Makanya para ulama mengatakan qarinatan, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan karena sudah gandeng. Sayanya maunya taat Allah saja, sama Rasul nggak mau taat, nggak diterima. Saya maunya taat kepada Rasul saja, taat kepada Allah saya nggak mau, sama juga nggak diterima. Harus dua-duanya ditaati. Kemudian ayat berikutnya, ayat 72, Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, aradna kami telah menawarkan al-amanata, amanat ini, ala samawati wal ardi wal jibal, kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Akhirnya apa? Fa abaina, maka semuanya itu enggan ayyahmilnaha, untuk memikul amanah ini. Kenapa? Wa asfaqna minha, mereka takut kepada amanah ini. Tapi malah wa hamalahal insan, manusia itu mau memikulnya. Innahu, sesungguhnya manusia, kana adalah dia, zaluman, sangat zalim, jahula, sangat bodoh. Yang dimaksud amanah itu adalah aturan Islam ini. Jadi sebelum aturan Islam, larangan-larangan dan perintah dalam Islam ini dibebankan kepada manusia, Allah sudah menawarkan kepada langit, hei langit, mau nggak melakukan aturan Islam? Langit mengatakan, nggak mau ya Allah, saya takut nanti nggak bisa. Bumi juga begitu, ditawari oleh Allah, hei bumi, mau nggak melakukan aturan Islam? Kalau kamu lakukan, nanti kamu saya kasih pahala. Tapi kalau kamu tidak melakukan, ya saya siksa. Namanya amanah kan harus dijaga. Amanahnya Allah adalah aturan Islam. Cara menjaganya gimana? Perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Nah, maka maksud menawarkan di sini adalah ditawarkan. Nih, ada aturan Islam, ada perintah, ada larangan. Kalau kamu taat, nanti saya kasih surga. Kalau kamu durhaka, saya kasih neraka. Maka langit angkat tangan. Udah nggak mampu ya Allah, nggak usah aja. Bumi juga angkat tangan, nggak mampu ya Allah, nggak usah aja. Gunung juga angkat tangan, nggak mampu ya Allah, nggak usah aja. Tiba-tiba manusia yang menerima
Manusia ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada aturan Islam, mau nggak mengamalkan? Ngamalkan masuk surga. Tapi kalau tidak ngamalkan masuk neraka. Semuanya mengatakan siap. Oh, saya nggak pernah mengatakan gitu. Dulu sebelum kita jadi manusia sudah mengatakan gitu, Pak. Di alam arwah itu Allah sudah kumpulkan roh-roh manusia itu. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah saya adalah Tuhanmu? Artinya kamu siap nanti menyembah saya? Semua kita waktu itu mengatakan bala, siap. Ternyata sampai di dunia ada yang mau nyembah Allah, ada yang malah kafir kepada Allah. Nah, yang kafir itu berarti yang menyanyiakan amanah dari Allah. Yang muslim ini berarti yang menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang muslim pun dibagi dua juga. Ada yang hanya Islam saja tapi perintah-perintah yang lain tidak dijaga amanahnya. Tapi ada yang menjaga amanah-amanahnya semuanya. Nah, maka mari kita sudah terlanjur jadi muslim, berarti sudah ada sebagian amanah Allah kita lakukan, maka kita lanjutkan dengan melakukan seluruh aturan-aturan dalam Islam ini. Semoga kita dengan demikian masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud dolum, manusia itu dolim, yaitu dolim kepada diri sendiri. Jahul, bodoh, maksudnya bodoh tidak paham bagaimana akibat fatal kalau menyia-nyiakan amanah tadi. Kalau langit, bumi, gunung, ini paham akibatnya ya. Saya kalau ditawari amanah, saya tidak jaga, nanti disiksa oleh Allah. Daripada disiksa oleh Allah, sudahlah saya angkat tangan saja. Akhirnya tidak dibebani amanah tadi. Nah, manusia itu bodoh terhadap akibat akhir dari sebab menyia-nyiakan amanah. Kalau dia paham bagaimana akibat akhirnya, dia tidak akan berani menanggung amanah ini sebagaimana yang dilakukan oleh langit, gunung, dan bumi. Masa sih langit, gunung, dan bumi bisa bicara? Oh, jangan dikira nggak bisa bicara, Pak. Batu-batu itu bisa bicara. Batu-batu itu semuanya tasbih sama Allah. Tapi kita nggak paham bagaimana tasbih mereka. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Isra. Ayat terakhir. Liyu'adziballah, supaya Allah menyiksa al-munafikin, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, wal musyrikin, dan musyrik laki-laki, wal musyrikat, dan musyrik perempuan, wa yatuballah, dan supaya Allah memberikan tobat alal mu'minin, kepada orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Maksud ayat ini adalah Allah tawarkan amanah kepada manusia, lalu mereka memikul amanah tadi. Tujuannya apa? Supaya tampak siapa yang munafik, siapa yang musyrik, dan siapa yang mukmin. Nanti kalau sudah tampak yang munafik, akan disiksa oleh Allah. Tampak yang musyrik, disiksa oleh Allah. Tampak yang mukmin, dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini yatuballah, Allah berikan taubat kepada orang-orang beriman. Ini menunjukkan apa? Orang-orang beriman itu meskipun sudah mengatakan saya siap memikul amanahmu ya Allah, tapi ternyata masih saja kadang-kadang tidak menghiraukan atau kadang-kadang menyia-nyiakan amanah tadi. Kadang-kadang melanggar larangan Allah, kadang-kadang tidak melakukan perintah Allah. Makanya Allah katakan ya sudahlah, saya kasih tobat. Maka alhamdulillah, ini Allah mengatakan Allah berikan tobat. Maka mari senantiasa kita memperbanyak istighfar setiap harinya, karena pasti kita punya dosa-dosa, dan dengan sebab istighfar itu Allah nanti akan ghafurur rahima, memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Ini yang dapat kita pelajari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.